Mereka menyebutnya ritual anak kunci. Permainan yang katanya hanya bisa dilakukan oleh nok-nok karena makhluk itu tak mau dipanggil oleh orang dewasa. Malam itu, 7 anak masuk ke gudang tua bekas tempat penyimpanan jenazah zaman penjajahan bangunan, yang bahkan orang dewasa takut mendekat. Di lantai tanah, mereka menggambar lingkaran dengan cairan hitam yang baunya seperti besi berkarat. Di tengah lingkaran, diletakkan boneka jailangkung dari kayu tua yang sudah retak, dengan kepala miring seolah pernah dipatahkan paksa. Mereka menutup mata dan membaca kalimat terlarang yang diwariskan secara lisan. Bukan doa, bukan bahasa manusia. Setiap kata membuat telinga mereka berdenging dan perut mual, seolah tubuh menolak suara itu. Angin berhenti, serangga menghilang. Dunia seperti menahan napas, lalu boneka itu bergerak bukan bangkit, tapi jatuh merangkak, menyeret tubuhnya dengan suara kayu digesek tulang. Pensil menulis sendiri di tanah, "Aku sudah mati di sini." Seketika salah satu anak, Jeffrey, menjerit saat perutnya sobek dari dalam. Sesuatu mendorong keluar dari tubuhnya, mematahkan tulang rusuk satu persatu sebelum ia benar-benar diam. Mereka mencoba lari, tapi kaki mereka menancap ke tanah seperti ditahan tanggen tak terlihat. Dari bayangan dinding, muncul sosok tanpa wajah, kulitnya terkelupas, memperlihatkan daging hitam yang masih bergerak. Boneka jailangkung itu menoleh perlahan. Suara dari dalamnya terdengar seperti banyak anak bicara bersamaan. Satu tubuh tidak cukup. Anak kedua mulai tertawa sambil menangis. Matanya terbalik ke dalam kepala. Ia menggerogoti jarinya sendiri sampai habis, lalu berlutut dan memukul kepalanya ke tanah berulang kali, seolah diperintah. Ritual itu belum selesai, mereka sadar terlalu terlambat. Lingkaran di lantai berubah menjadi simbol yang berdenyut seperti nadi. Bau darah bercampur tanah membuat udara hampir tak bisa dihirup. Makhluk itu mencoba kembali ke boneka, tapi boneka itu retak. Kepalanya pecah, sesuatu berteriak bukan marah, tapi putus asa. Ia terjebak di antara dunia, tanpa jalan pulang. Sebagai gantinya, makhluk itu masuk ke tubuh anak-anak satu persatu. Tulang mereka melengkung tak wajar. Kulit mereka robek dari dalam, membentuk senyum yang terlalu lebar untuk manusia. Salah satu anak masih sadar. Iseng ia melihat Manya berdiri kaku, wajah kosong, mata hitam legam. Dari mulut mereka keluar suara yang sama, "Kami pintunya." Gudang itu bergetar, dinding dipenuhi cap tangan kecil dari darah. Di langit-langit, muncul goresan panjang seperti seseorang mencoba keluar dari dunia ini. Tapi gagal. Pagi harinya, gudang itu kosong. Tak ada mayat, tak ada darah. Hanya lingkaran tanah yang kini mengering dan boneka jailangkung yang berdiri tegak menghadap pintu. Malam berikutnya, anak-anak di kampung itu mulai berbicara dengan suara yang bukan milik mereka. Dan setiap kali mereka tertawa, terdengar bisikan pelan dari udara. Ritualnya belum selesai.